yang digadang-gadang sebagai super sub-nya Tom Haye ya. Karena kemarin Tom Haye kan Persija sih ada peluang, tapi agak berat ya. Tergantung dari lawan Persib antara Persija. Kalau seri lagi ya udah Persija, mendingan itu kan pikirin masih musim ada. depan. Halo Farmedia, balik lagi sama gue Petra di channel Farmedia. Dan kali ini gue gak sendiri aja pastinya, selalu bertiga, ada teman gue. Halo, gue Antoy. Halo Bung Ben. Dan kali ini kita mau ngebahas yang lagi hangat-hangatnya nih, persaingan perebutan juara Liga 1 Sepak Bola Indonesia, yang dimana kemarin seri ya? Seri ya. Waduh, Dua-duanya seri. dua-duanya seri ya. Kayaknya besti banget ya antara kota Bandung dan kota Jakarta nih. Ya benar, kita mau bahas tentang persaingan antara Persib Borneo sama Persija Dewa. Persija Dewa enggak dong. Oh ya, cuma 3 tim aja. 3 tim aja Tiga tim. yang memperebutkan juara 1 Liga Sepak Bola Indonesia. Oh ya, Oh sebelumnya iya, jangan lupa subscribe ya di IG, TikTok dan Di media sosial Media lainnya. sosial. Yang mau iklan juga nih, ya tulis di kolom deskripsi supaya media kita jauh lebih baik lagi. Betul. di Guys. Farmedia 26 ya. Ya. Oke, langsung aja kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya. Gimana nih? Kan kemarin kita lihat ya, baru kemarin malam Persija sama Persib sama-sama main ya. Iya. Dan hasilnya sama persis nih, identik ya. Yang dimana Persib di kandang Borneo berhasil ditahan imbang Betul. oleh Borneo 1-1, dan Persija di kandang Persija ditahan imbang oleh Dewa United 1-1. Nah, dengan adanya hasil seri ini makin menambah lagi nih ya, pastinya ya, persaingan Makin seru lah. makin seru lah, perebutan juara 1 di Liga Sepak Bola Indonesia. Gue langsung aja ke Bro Ruben dulu. Gimana nih lo melihat pertandingan hasil Persib kemarin nih? Ini sebenarnya Lawan Borneo nih. ya udah terjadi ya, Nah, imbang ya. Mbak. Oh, Padahal sempat menang duluan ya? Persib ya, kan? sempat unggul Sempat unggul. melalui Adam Alis yang digadang-gadang sebagai super sub-nya Tom Haye ya. Karena kemarin Tom Haye kan beberapa kali akumulasi. Sehingga Bojan Hojak itu siapa namanya yang botak, Bojan Hojak ya, itu apa namanya mulai memutar otak ya untuk strategi nih kayak gimana. Karena pada dasarnya Persib itu pertandingan kemarin itu dia sebenarnya udah lepas beban kayak gitu. Ya udah lepas beban lah, dalam artian ya dia nggak punya beban yang banyak sebenarnya tertuju ke Borneo. Karena Borneo harus merebut nih Iya. poin, kalau bisa ya menang ya, dan kalaupun imbang juga selisih golnya juga nggak banyak, sehingga poin yang didapatkan bisa mengungguli, bisa mempertahankan dia di posisi kedua bahkan ke-1, sehingga di bawahnya baik Persija ataupun Malut tidak menyalip dengan signifikan. Namun kemarin yang terjadi adalah sepertinya dua-duanya saling imbang nih, ada artian Main aman lah. main aman, Di situ main aman ya. Terus si Adam Alis dahulu kan yang melihat ada kemelut di depan gawang, si siapa namanya Nadio juga seperti ketutupan pemain belakang ya. Dia mau clean sheet dan dia bingung gitu kan. Lalu Adam Alis mengambil kesempatan itu dan membuktikan bahwa dirinya itu layak untuk menjadi starter ya, dan Kapten lagi. kapten lagi dia. Ya Kapten ya. ya maklok yang harusnya maklok ya, biasa ya Bung Toy ya, diserahkan dari Bojanok. Intinya Bojanok tuh memang dia sudah punya formasi, teknik, dan dia juga memberikan encourage ke timnya. Dia jangan membebani, kita main nothing tulus aja, toh kita udah berada di posisi atas nih gitu kan. Jadi seperti itu. Nah tapi lagi-lagi ya, Persib tidak bisa dibilang ya konsisten, namun di perjalanannya itu mungkin terjadi penurunan tensi ataupun naik tensi, turun tensi, sehingga Borneo berhasil mengambil kesempatan. Itu pun juga karena pemain belakang Persib melakukan handsball gitu loh, ya kan. Ya seandainya kalau itu nggak handsball ya, kalau itu nggak handsball ya Bung Toy ya, VAR itu bisa dicek,
ya mungkin Persib menang. Ya. Itu kan akibat tekanan. 60 poinnya 60 harusnya ya kan. Cuma akibat tekanan dari Borneo. Juga Jadi ya. menghasilkan tensi yang lebih tinggi. Kepanikan. Blunder panik. Jadi si Teja juga ya langsung oleh Peralta dengan dingin ya, striker Argentina itu dengan kelesatan dingin. Jadi menurut gue sih ya Persib ya menurut saya ya layak juara sih. Ya kalau menurut lo bebannya kemarin ada di Borneo lah Malah ya. di Borneo masih Karena Borneo harusnya Lepas. bisa menang lah Iya. untuk mengatasi selisih poin. Yang saya bingung kok yang disiarin Persib doang, yang Persija live delay kan, live delay ya kan. Nah hasilnya malah diharapkan Persija juga menang ya malah tahan imbang juga oleh Dewa gitu. Oke, menarik. Nah kalau dari kacamata dari Bronto gimana nih ngeliat pertandingan Persib kemarin dan ngeliat persaingan nih ternyata sekarang kan bedanya sama Borneo masih tetap sama ya 4 poin ya. 58 ya. Dengan Persija masih 58 sama 6 ya. poin ya, 58, 54 sama 52. Nah kalau dari kacamata Bronto gimana nih? Saya Tidak malah maksimalan Persija untuk memanfaatkan momentum. saya malah senang ngebahasnya sih ada Malis ya tadi ya. Ada Ada Malis. Iya. Alis. Sedikit aja sih. Nah, Harusnya Matlock jangan dipanggil, gantinya ada Malis. Betul. Waduh. Walaupun rambutnya udah mulai habis. Harusnya ada Malis Harusnya dipanggil ada untuk Mas Malis. Yaris ya. Betul, dia. Oh iya ya, lupa saya. Dia cocok buat super sub dia. Maklok segitu bagusnya jilatnya dia ya ke John Efron. Waduh. Waduh, itu. Ya itu urusan Banyak. belakang. Urusan belakang Kita timnas balik- ya. Kita balik lagi tadi gimana tuh? Lagi gimana tuh? Ya, Eh, saya juga bingung ya ada kenapa siapa? ya Persija tuh selalu tidak bisa memanfaatkan peluang gitu di saat Persib ketemu tim besar gitu, kayak waktu ketemu Persebaya. Sekarang kemarin Borneo ya. Borneo. Harusnya cuman waktu lawan Persebaya Persija juga lawannya Borneo kan, tapi udah sempat unggul ya. Iya. Lagi kecolongan kan. Hmm, Nah, kemarin lawan Dewa United udah unggul lagi kecolongan. Iya. Colongan. Jadi kayak ada peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan biasanya. Hmm. Biasanya kalau tim yang seperti itu tuh susah buat ngejuarai liga. Walaupun masih ada peluang, karena kalau liga itu sistemnya kan panjang ya. Iya. Jadi bukan tim yang bagus sebenarnya, tapi tim yang siap. Oh. Nah, jadi misalnya tim yang kayak Persib nih, pemain-pemainnya bagus kan, baik tim inti atau pemain cadangannya. Iya. Nah, tim itu bisa apa maksudnya disalib ketika dia sedang tidak fokus. Nah, Oke. ini Persija harusnya bisa memanfaatkan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan mata buat mendekati jarak lah minimal gitu. Berarti kalau bisa dibilang kalau kita tadi dari Bronto bilang Persija ini agak gugup nih atau mental juaranya nggak segede Persib atau gimana nih? Banyak beli pemain loh Persija loh. Iya. Nah, Cadangin doang. Justru itu Gimana tuh? Kalau dari kualitas pemainnya sebenarnya dengan Persib Sempatina 11-12 ya. Iya, buat 11-12. apaan? Patung doang deh. kan sepak bola bukan simsalabim Iya. Bukan satu orang doang. Iya. Gimana tuh menurut Bronto? Jadi kalau Persija itu buat gua tuh tim yang baru dibentuk ya, beda sama Persib. Persib itu karakternya udah ada, walaupun banyak pemain bongkar pasang, tapi pelatihnya tetap. Nah kalau Persija pelatih baru nih, Oh, pemainnya baru nih. Iya, iya. Datangin lagi pemain-pemain yang menurut saya nggak penting-penting amat, tapi dipaksain. Sempatina mah nggak penting itu. Ya kan udah ada buktinya kalah sama Doni Pamungkas. Oh, iya. Pamungkas. Terus Zista Oke, juga. oke. Waduh. Berarti Persija duitnya banyak. Banyak. Iya, karena kan yang sempat si Anu, yang murah. punya si Anu, iya. Yang Iya, iya, murah. Perusahaan Anu ya, iya. Jadi ya kalau menurut saya permainan Persija itu lebih ke skill individu. Skill individu, oke. Karena emang kualitas pemainnya bagus ya. Hmm. Kayak di situ ada Alano, Maxwell itu dan gelandangnya itu si Besti. Kapan Besti? Bagus ya. Gitu. Tinggal pelatihnya aja nih bisa atau enggak sama ya memanfaatkan peluang aja ketika Persib mau terjegal nih atau Persib ketika ketemu tim yang bagus harusnya Persija itu bisa memanfaatkan. Ya, itu balik lagi. Berarti kan sebelumnya lawan Persebaya, Persib juga seri, betul. Persija tidak memanfaatkan momentum. Betul. Dan kedua kalinya. Betul. Apakah ini kalau kita lihat ini sinyal juara memang ditakdirkan untuk Persib untuk hat-trick gitu loh. Ya Kalau dilihat dari dua pertandingan ini yang peluang Persija jadi bisa peluang untuk hat-tricknya besar ya Persib ya. Tapi jangan lupa sudah ada Borneo. Gitu. Borneo. Kalau Persija sih kalau buat saya udah agak berat karena dua pertandingan penting di Jakarta itu dia tidak bisa meraih hasil positif. Oke, Terus, baik. kalau Borneo itu ada sosok pemain barunya tuh yang Villa ya. Gila. Itu luar biasa sih Villa. pembeliannya itu. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau tim-tim dari daerah timur itu
buat nyari pemain asing saya akuin sih. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Iya. Oke, balik lagi. Dulu Borneo tuh sempat punya striker yang dibeli sama tim Cina loh. Oh iya. Pato. Oh, Pato. Ya. Terus ada lagi datang dari Benjamin Brazil. FC ya, lupa. Dari Brazil tuh yang masih umur 19 atau 20 tahun gitu, lupa saya namanya. Tapi setengah musim karena dia alasan keluarga ya. Tapi gacor punya itu. Oke, berarti tadi menurut Bro Ntoy ya bisa dibilang ada kemungkinan Persib untuk bisa hat-trick lagi ya. Tapi jangan lupa ada Borneo ya. Jangan lupa ada Borneo. Persija sih ada peluang, tapi agak berat ya. Tergantung dari lawan Persib antara Persija. Kalau seri lagi ya udah Persija mendingan pikirin musim depan. Hah? April lah ya. Ya tapi itu Mei, pertandingan Mei, penting. Mei. Itu pertandingan penting. Kalau Mei. Persija nggak bisa ngunci 3 poin ya mendingan dia fokus ke musim depan aja. Nah, berarti kan sekarang sisa kalau nggak salah sekarang kita di 9 pertandingan lagi ya. 8-9 ya. 9 pertandingan lagi. Bagaimana ngeliat Bro Ruben ngeliat potensi Persib di 9 pertandingan ini? Kalau nggak salah kan Persib masih melawan tim-tim berat ya. Ya kayak Persija salah satunya, terus ada Arema ya. Gimana Menurut gue sih di kalau 9 pertandingan ini? dari napak tilas sebelum-sebelumnya ya, biasanya paruh musim kedua Super League atau yang sekarang berubah nama menjadi Super League itu udah mulai banyak lah nih permainan intrik-intrik non teknis ya. Iya. Bang Toy ya. Kalau secara teknik saya akuin Non teknis tuh. jujur kalau secara teknis honestly sepak bola Indonesia saat ini masih jauh agak lebih bagus. Namun ada statement dari pemain siapa ya kemarin bahwa khususnya dari Belanda, Liga Indonesia itu tidak jauh lebih bagus dibanding Eredivisie, tapi gajinya lebih bagus. It means bahwa sepak bola Indonesia itu yang dicari uangnya. Nah, hubungannya ke 9 pertandingan ini Pasti, apa ini? pasti. Berarti. Udah pasti. Jadi nggak ada murni dia untuk benar-benar menunjukkan dari skill pemain untuk benar-benar jadi sang juara. Iya. Sudah ada non teknisnya itu gitu loh. Oke. Tapi setidaknya penonton ini atau pemerhati sepak bola dapat pertunjukan yang menarik dari semangat mereka untuk merebut juara. Dan gue rasa Persib ini dengan beberapa pertandingan lagi balik lagi bahwa mereka itu udah lepas sih bebannya, ya kan? Bukannya tekanan makin semakin berat ya? Iya pasti. Tapi dengan materi pemain yang saat ini ya, dengan akumulasi ada beberapa yang cedera. Kemarin juga Beckham Putra kita tunjukkan secara skill dia juga di depan gawang Nadio dia udah mulai nunjukin skill individunya kan. Artinya Persib ini ya bisa dibilang kayak Jerman yang mesin diesel ya. Belakangan ini yang panasnya telah tapi saya harapkan intinya baik teknis dan non teknisnya Super League di tengah ada rumors mengenai non teknisnya dan kematangan tim di teknis. Saya rasa mudah-mudahan Persib bisa juara dengan skill bukan non teknisnya gitu. Dengan teknisnya baik dari semua pemainnya, dari manajemennya dan kreativitas dan inovasi dari Bojan Hocak. Berarti kalau gambar dari Bro Ruben Persib bisa menyapu bersih di 9 pertandingan. Tapi gua nge-break dari ya? teknis dan non teknisnya. Semoga non teknisnya itu tidak lebih besar dibanding teknisnya. Emang bener dia juara, punya mental juara Persib mau Bandung ini gitu. Nah kalau Bro Tek gimana nih ngeliat 9 pertandingan ini dan Persija kan kalau salah juga masih ada lawan berat yang dihadapi ya. Salah satunya tadi Persib. Nah itu gimana ngeliat? Ya pokoknya Persija itu kalau mau juara ya semuanya wajib 3 poin udah. Kunci 3 poin. Kalau nggak ada 3 poin ya musim depan harus difokus lagi gitu. Tapi Persija itu aja kuncinya 3 poin aja. Setiap pertandingan 3 poin, setiap pertandingan 3 poin dah. Tapi tekanannya memang lebih berat di Persija ya. Karena Persija kan selain harus menang, dia harus melihat Persib menang atau tidak ya. Rivalitasnya tinggi dari dulu. Kalau Borneo gimana nih chance yang ngeliat kalian nih? Borneo kan di tengah-tengah nih ya. Ya Borneo di tengah-tengah, tapi dengan materi pemain yang saat ini dipunyai yang tadi kayak Villa kayak apa bisa jadi kuda hitam juga ya gitu. Walaupun kita lihat Borneo bisa dibilang kemarin itu permainannya ya luar biasa banget ngimbangin. Lagi-lagi ya Persib harus waspadai juga, tapi kan udah gak lawan Borneo lagi nih. Borneo masih ada 9 pertandingan lagi kemungkinan dengan Persija ya. Enggak, dia PSM dan sebagainya. Saat ini kan PSM juga masih di papan tengah menuju ke bawah ya.
Ya kita harapkan mudah-mudahan Borneo ini ya lagi-lagi gue ngunggulin siapapun, yang penting secara teknis dia bagus. Mau Persib kayak mau Persija mau Borneo, tapi lagi-lagi Borneo ini jangan sampai punya semacam label bahwa Borneo itu bagusnya bukan non teknis aja, tapi teknisnya itu bagus dari materi pemainnya. Ini sistem yang sekarang Final Four atau enggak? Iya betul. Masih ingat ya sistem Final Four ya? Itu yang Borneo tuh udah ninggalin semua tim di bawahnya. Tiba-tiba tengah jalan dia ada lagi kan, gila ya. Gitu, itu gila ya, itu gila sih. Itu kalau gue bilang gila itu. Tapi kemarin bisa kemarin nggak ada kan? Nggak ada. Itu harusnya juaranya Borneo. Jadi Persib nggak akan hat-trick tuh kalau kejadian. Nah, Final Four itu kenapa bisa terjadi itu dulu tuh? Nah itu sih juga bingung. Setahu saya cuma futsal doang ya. Masih misteri. Setahu saya futsal doang. Iya masih misteri. Padahal pemimpinnya ya yang gue ikutin ya beda ya. Yang juara di Final Four sama yang pemimpin betul. Bukan sih bingung itu kok ada gitu liga itu sistemnya kayak gitu, saya nggak ngerti itu. Iya. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada ya. Insya Allah sih nggak ada ya. Harusnya sih nggak ada. Jadi nggak lucu aja gitu tim yang udah dari bawah. Borneo tuh konsisten loh dari pertama kali di berada itu sampai sekarang. Oh itu sempat memimpin lama gila itu Borneo. Sekarang pun Liga dia masih stabil kan kondisi Borneo kan. Nah gimana kondisi Borneo, apakah bisa tiba-tiba menyalip Persib di tikungan terakhir? Peluangnya sih ada Borneo. Gede nggak? Jauh lebih besar dari Persija mungkin. Iya lebih besar dari Persija, dan sebenarnya benar kata Bung Ruben, Borneo itu tekanannya sedikit ya. Cuman dia hanya bisa memanfaatkan momen aja ketika Persibnya lengah dia naik, Persibnya lengah dia harus naik gitu. Jangan Persibnya lengah ya Persija juga nanti. Dianya stuck juga gitu. Sebenarnya peluangnya lebih besar Borneo sih kalau buat nyalip gitu. Jadi Persib juga harus hati-hati. Jadi dia kalau mental sih emang 2 pertandingan tandang Persib itu lawannya Persebaya dan Borneo kelihatan sih kalau Persib itu emang mentalnya juara. Mentalnya juara ya. Jadi dia main di luar pun buat dia sama aja gitu. Nggak ada beda ya bukan? Gitu. Berarti kalau bisa dibilang 9 pertandingan ini adalah 9 pertandingan yang bisa kita bilang final terus ya. Iya. Nggak bisa kehilangan konsentrasi lah. Berarti kemarin di kandang Persut Etamanya di Kalimantan Persib ngebobol dulu kan? Iya. Melalui ke mulut lubang gawang itu kan benar relate bahwa dia udah punya mental juara sebenarnya. Apa mungkin juga karena ini ya? Gue lihat kayak Persib setelah ACL gugur ini dia semakin terginas ya. Fokus ya. Pelampiasannya ke situ. Fokus ya kayaknya ya. Tapi kayaknya kalau Persija tuh lebih berat sama itunya di Jacknya kali ya. Di Jacknya tuh terlalu simpatis, fanatik. Tapi kan ada fans pasti kan punya harapan pasti lah. Terlalu bergebu-gebu tapi tidak gebu-gebu gitu kan. Ya mungkin efek pergantian pelatih juga jadi penyesuaian beli. Nah, ini yang menarik nih. Kemungkinan bakal ada kan nih Guard of Honor untuk Persib di kandang Persija nanti. Guard of Honor tahu kan Mas ya? Maksudnya Persib ini akan dinyatakan menang sebelum Liga berarti. Sebelum Persija lawan Persija. Gitu. Mau nggak mau kan kalau udah kalau udah menang Persija harus apresiasi kepada ini. Ada kemungkinan itu nggak? Ada. Kalau ada itu bagaimana tuh? Ada kemungkinan asal konsisten. Non teknisnya dihilangin, lebih banyak teknisnya. Artinya benar-benar arsiteknya pelatih Bojan Hojak ini benar-benar harus mengoptimalisasi daripada skill dan kreativitas pemain. Dan kemarin juga banyak selentingan di media massa kan ataupun sosmed bahwa tanpa Tom Hai sebagai arsiteknya malah lebih bagus. Malah lebih bagus banyak tuh baik cuitan-cuitan di beberapa sosmed. Berarti tapi banyak lah juga yang counter itu gitu bahwa ada pun atau tidak pun Tom Hai ya mental juara itu udah ada pada Persib gitu. Jadi diharapkan mau honor God of honor apapun, saya harapkan ya tim yang lain juga harus memberikan apresiasi kalau memang terjadi. Tapi ada kans ke situ ada. Berarti ada kans Persib akan menjuarai sebelum pertandingan Persija. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga tim karena sepak bola bisa dihitung-hitungan klasmen, sisi poin bisa prediksi. Ya jelas kita harapkan bagi yang champion nanti benar-benar memang ya dia layak juara bukan karena faktor non teknis gitu. Kalau menurut Bronto gimana kemungkinan hal itu?
Kalau lihat dari jadwal Persib berat juga ya. Besok lawannya Semen Padang ya. Wah, Semen Padang ya. Itu masih abu-abu ya. Abu-abu dalam arti pertandingannya nggak tahu ntar murni atau enggak, kita belum tahu ya. Tapi biasanya Semen Padang kalau akhir-akhir ini suka jago nih dia. Iya biasanya. Terus berikutnya ketemu Bali. Okay. Habis itu ketemunya Dewa. Kayaknya sih peluang buat bunuh-bunuhan di Jakarta ada ya, seru ya. Saya berharapnya sih Persib itu penentunya ada di Jakarta gitu. Oke. Jadi Persija saya berharap Persija juga bisa menghentikannya di situ. Gitu loh. Jadi minimal tuh liganya sampai terakhir. Gitu kan. Tapi kalau Persija cuma bisa ngalahin di Persib Jakarta kan, Persib harus butuh 2 kali kalah sehingga Persija bisa juara kan? Iya, minimal Persija tuh sedikit mengurangi. Sampai Persib itu juaranya udah misalnya dia sampai juara nih, tapi di akhir pertandingan, di akhir liga. Iya. Gitu. Jadi 2-3 liga lah. Biar lebih seru lah. Betul. Dan pride-nya juga masih terjaga. Betul. Tapi tetap sih saya masih agak berharap sih Borneo ya. Borneo malah minimal Borneo tuh bener-bener bikin Persib tuh ada tekanan gitu loh. Karena mau tidak mau Bung Petra bahwa persaingan yang dibilang Bang Unto itu akan menentukan kualifikasi nanti untuk timnas kan. Iya. Sehingga memberikan kesempatan waktu chance ke pelatih kita Mr. John untuk melihat potensi-potensi pemain baik dari kalangan usia atau U berapa di setiap klub di luar dari diasporanya. Jadi kalau langsung di cut honor itu menurut saya sih walaupun ada kesempatannya ya kurang aja menurut gue. Lebih bagus sampai 2-3 setelah pertandingan liga habis ya. Jadi masih kalau gue sih lebih ada impact baiknya juga gitu selain dari menaikkan kualitas si liga itu sendiri. Kedua adalah memberikan kesempatan ke timnas khususnya ke pelatihan barunya untuk melihat bibit-bibit karena kan kita banyak kompetisi juga di timnas untuk nextnya. Itu mungkin impact positifnya. Baik. Berarti kalau tadi gua rangkum sedikit, kalau menurut Bro Ruben setelah berontai lebih baik persaingannya sampai akhir lah. Iya. Sampai akhir biar lebih seru ya liga itu ya. Walaupun ada kan untuk honor itu ada gitu. Iya. Tapi kalau apa yang terjadi ya kita sebagai pencinta sepak bola harus legowo ya. Kalau apa yang terjadi ya. Yang penting lancar ininya semua juga ya kan. Apa tuh? THR pemainnya. Tangan gatal gitu. Oke, terakhir nih. Jadi menurut Bro Ruben kira-kira siapa yang bakal juara Liga 1 sepak bola Indonesia ini dari Super League ini? Ya kalau melihat rangkuman perjalanan serta torehan yang dicetak oleh Persib sejauh ini ya gue berharap sih Persib ya. Gue berharap walaupun gue juga bukan seorang bobotoh gitu loh. Ya, gue berharap Persib juara. Ya, Persib juara karena ya di luar tenis dan non tenisnya tadi gitu. Tapi tidak tutup kemungkinan juga 2 klub bawahnya Bung Toy, Bung Petra bisa menyalip atau merebut gelar juara. Gitu. Kalau Brontek siapa yang juara? Ya, Persib atau peluang Persib paling besar ya peluang Persib ya. Kedua kayaknya Borneo ya. Borneo. Soalnya di Liga Indonesia itu Persib itu mungkin ya atau salah satu tim tuh yang kalau main di luar itu bisa konsisten juga. Biasanya Liga Indonesia itu siapa yang tuan rumah dia menang. Iya. Ya rata-rata gitu dari dulu tuh seperti itu. Gitu. Tapi ini Persib bisa konsisten kayak gitu sih peluangnya besar. Tapi jangan lupa juga sih Borneo ya. Borneo itu tim yang kuda hitam. Bukan kuda hitam. Dia tiap musimnya tuh stabil. Dia stabil dia. Selalu ada di 3 besar Borneo itu kan. Yang lebih parah malah Dewa musim lalu peringkat 2 tiba-tiba. Tapi kalau Borneo tuh ya 5 besar lah dia selalu di papan atas. Selalu gitu. Makanya ya peluangnya buat Borneo tuh ya ada. Makanya tinggal lihat di jadwalnya aja nih Persib dan Borneo tuh lebih mudah mana gitu. Walaupun dari histori klub-klub dari Kalimantan tuh belum ada yang menjuara ya loh bos. Pupuk Kaltim, Samarinda belum ada menjuarai. Belum ada malah ya. Dari Liga Danhil, dari Liga Kansas atau Liga Marlboro sampai belakangan kemarin tuh belum ada loh yang merajai. Ya mudah-mudahan Borneo ada kesempatan untuk mewakili Kalimantan. Kan sudah ada yang pas kejadian Final Four itu udah juara. Iya sih. Iya, itu masih pertanyaan. Saya emang encourage juga bahwa
semua ada peluang. Ada peluang. Tapi saat ini dari torehan statistik Paling tinggi di Persib lah ya. Persib, betul. Apalagi di Persib ini di kandang masih unbeaten ya. Betul. Dia konsisten, paling konsisten sih dia, betul. Dia tim. Oke, paling ada tambahan mungkin? Ya, Terakhir? gue cukup sih. Cukup itu ya. Ya paling supporter aja sih, untuk Supporter, supporter ya kan. Ya, siapapun juaranya harus tetap legowo. Kan Liga juga libur lebaran nih, kita juga belum lihat lagi nanti buat 5 April ya mulai lagi ya. Oke, ya. Jadi kurang lebih nama sepak bola ya. Ya. Nggak bisa kita hitung secara poin dan matematika. Lagi kita lihat nanti di pertandingannya. Apakah Persib masih bisa mempertahankan momentum untuk juara? Betul. Atau bahkan bisa disalip oleh Borneo atau Persija. Persija. Perjalanan masih panjang. Betul. Masih ada 9 pertandingan lagi. Betul. Dan kira-kira menurut Far People siapa nih yang akan juara di BRI Super League tahun ini? Langsung aja komen Tulis di kolom komen. komentar. Jangan lupa juga minta tolong nih Far People buat Iya. follow, subscribe, share sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya. channel ini Agar channel Far Media ini makin lebih berkembang. Kritik sarannya juga, jangan di skip iklannya juga. Yang pastinya. mau endorse boleh ya. Boleh banget. Boleh. Gimana gitu aja? Ya. Oke. Gua Vetra, Gontoy. Gue Bung Ben, pamit undur diri. pamit undur diri. Dan pastinya Far Media. Replay the Replay the moment. moment. Assalamualaikum.